Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang program-program promosi kesehatan di Indonesia. Nah, pada bab ini, bab 4 ya, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan promosi kesehatan pada berbagai aspek. Contoh ya, contoh penerapan program promosi kesehatan pada berbagai bidang kesehatan masyarakat. Nah, tentu saja dalam program yang akan kita bahas satu persatu ini sebenarnya kan banyak ya, tapi kan ini adalah sebagai contoh, sebagai aplikatif. Anda bisa jadikan sebagai rujukan aplikatif contoh penerapan promosi kesehatan pada bidang-bidang kesehatan masyarakat. Ya. Pertama, kita bicara tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, kesehatan ibu dan anak ini adalah, ibu dan anak itu adalah dua hal penting yang menjadi sasaran program kesehatan di Indonesia pada umumnya dan promosi kesehatan pada khususnya. Kenapa ibu dan anak? Karena ibu dan anak ini adalah faktor risiko yang sangat besar berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara umum. Misalnya anak ya, kalau anak sehat ya, kemudian tumbuh secara optimal ya, tentu saja dengan kesehatan dan pertumbuhan secara optimal itu bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan ya. Anak itu kan dia rentan, kemudian anak juga itu adalah generasi penerus ya. Kemudian anak juga itu adalah populasi terbesar sebagai bentuk dari surplus kependudukan yang dialami oleh Indonesia. Maka usia anak itu adalah angka kelahiran yang sangat tinggi. Itu mayoritas, hampir dari setengah dari penduduk kita itu adalah usia generasi muda. Kemudian ibu, nah sekali lagi ya, ibu itu adalah bukan menyampingkan ayah, tapi dari ibulah ini maka bisa menjadi titik-titik mula perkembangan kesehatan yang optimal. Misalnya ya, hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian merawat, membesarkan dan seterusnya. Peran ibu dalam kesehatan masyarakat itu perlu mendapat prioritas yang sangat besar ya. Apalagi angka kematian ibu itu sangat tinggi. Angka kematian ibu itu adalah angka kematian yang terjadi karena hamil, melahirkan ya, sampai masa nifas itu masih sangat tinggi. Padahal seharusnya angka kematian ibu itu tidak perlu terjadi karena masa program hamil, kemudian menyusui, program hamil, kemudian melahirkan dan masa nifas itu adalah program yang sangat panjang ya. 9 bulan 10 hari tambah 9 bulan 10 hari masa hamil, kemudian masa nifas 40 hari. Itu ya hampir 1 tahun itu programnya bisa direncanakan secara sehat. Hanya saja pada pelaksanaannya masih banyak terjadi ketimpangan di sana sini, sehingga program promosi kesehatan perlu untuk dilakukan, tegakkan pada upaya penerapan kesehatan ibu dan anak ini secara lebih spesifik ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa untuk bicara program kesehatan ibu dan anak itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Dalam promosi kesehatan ya, ingat ini ya, dalam promosi kesehatan itu ingat ya. Dalam program promosi kesehatan ini maka ada 3 sasaran untuk program kesehatan ibu dan anak. Ada sasaran primer, sekunder, dan tersier. Sasaran primer itu yang mana? Sasaran primernya adalah ibu dan anak yang ingin ditingkatkan secara langsung kesehatannya. Itu misalnya ibu harus sehat masa hamilnya, ibu harus sehat masa melahirkannya, ditangani oleh petugas kesehatan. Kemudian anak harus sehat masa lahirnya, kemudian masa bayinya, imunisasinya dan seterusnya, gizinya, pertumbuhan perkembangannya itu harus sehat. Maka ini disebut dengan sasaran primer, yaitu sasaran yang ingin langsung diubah kesehatannya secara langsung, namanya sasaran primer. Kemudian ada sasaran sekunder. Sasaran sekunder itu siapa? Orang-orang yang ketika kita rubah ya, itu akan semakin mempermudah ibu untuk sehat kesehatannya. Misalnya ibu kan punya suami, jadi suami perlu diedukasi untuk menjadi suami siaga, siap antar jaga. Kemudian misalnya lagi setelah suami ada yang disebut dengan keluarga inti, misalnya ada neneknya ya, ada bisa juga petugas kesehatannya yang dekat dengan
dengan keberlangsungan keseharian dari ibu hamil dan anak ya. Jadi mereka juga perlu diedukasi. Jadi edukasi selain sasaran primer ada juga sasaran sekunder. Ya, orang-orang yang dekat dengan keberadaan mereka. Misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka harus mendukung upaya kesehatan penyehatan ibu dan anak ya. Suami, keluarga, nenek, kakek ya, om-om, tante dan seterusnya ya, tetangga. Nah, mereka perlu diedukasi. Misalnya seperti ini, ada ibu hamil yang butuh pertolongan tapi dia tidak punya kendaraan, tapi dia harus segera dirujuk ya. Misalnya di tempatnya itu tidak ada sarana prasarana yang memadai, dia harus dirujuk. Maka tetangga di sini harus memiliki empati yang kuat. Oh ya, saya punya mobil, silakan dipakai ya untuk jadi ambulans misalnya ya. Atau misalnya ada tetangga yang misalnya hamil tapi kurang mampu secara sosial ekonomi, sedangkan pertolongan persalinan itu membutuhkan biaya misalnya ya, maka mereka siap memiliki tabungan ibu hamil. Nah, upaya-upaya seperti ini, penyehatan kesehatan ibu dan anak untuk promotif dan preventif, itu promosi kesehatan, itu banyak sekali sudah dicontohkan ya, bahwa ada beberapa tempat kayak misalnya di Parepare itu mereka punya tabulin. Tetangga yang merekomendasikan itu awalnya gara-gara tetangga mereka ada yang meninggal karena melahirkan. Setelah ditelusuri ternyata meninggalnya karena 3T, terlambat dapat pertolongan, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, kemudian terlambat mengambil tindakan, mengambil keputusan ya. Suami terlambat untuk memutuskan ini mau dikemanakan istrinya karena terhalang dengan kondisi biaya dan ekonomi yang sulit. Sehingga para tetangga untuk mencegah itu terjadi kembali, maka di Parepare itu ya, saya lupa, saya pernah berkunjung ke tempatnya, saya lupa namanya, tapi dia di kota Parepare di satu kampung itu. Maka mereka setiap bulan itu dalam arisan RT, arisan warga, mereka punya tabungan khusus untuk ibu hamil. Jadi siapa saja di lingkungan mereka yang hamil itu mereka sisihkan penghasilan mereka untuk memberikan tabungan. Ya, ada juga disebut dengan ambulans siap jaga untuk ibu hamil. Ya, ini berangkat dari pengalaman ya yang menurut saya ya tragis ya, kalau ada ibu hamil yang tidak bisa mendapat pertolongan karena 3T tadi, terlambat ya mengambil keputusan, terlambat sampai ke pelayanan kesehatan, terlambat ditolong itu padahal sebenarnya bisa direncanakan untuk hidup untuk kehamilan yang sehat. Nah, contoh-contoh seperti ini tentu kan membutuhkan kesehatan, membutuhkan upaya promosi kesehatan yang terencana ya. Sehingga di sini lingkungan itu sangat mendukung penyehatan ibu hamil dan anak untuk bisa menjadi kesehatannya optimal. Itu sasaran sekunder. Kemudian sasaran tersier itu apa? Para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan itu harus memiliki empati, atau misalnya kebijakan setelah seperti penjelasan saya minggu lalu, kebijakan yang mendukung berpihak kepada kesehatan. Ya, toh misalnya anak-anak itu tidak bisa masuk sekolah kalau misalnya tidak punya KMS, bukti bahwa mereka diimunisasi secara lengkap. Nah, itu kan ada isunya pernah ya mau berlaku bahwa kalau mau masuk sekolah harus ada bukti tanda imunisasi. Atau misalnya kayak sekarang ibu hamil yang mau mendapatkan KB, pelayanan KB gratis, itu harus pernah berkunjung ke fasilitas kesehatan. Artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat seperti ini adalah kebijakan yang berpihak kepada kesehatan ibu dan anak, dan itu kan bukan semua orang bisa melakukan itu, tapi sasaran tersier dalam hal ini para pengambil keputusan yang bisa memutuskan undang-undang atau peraturan daerah yang mendukung terhadap upaya penyehatan kesehatan ibu dan anak ya. Jadi sekali lagi, sasaran primernya adalah ibu dan anak yang ingin diubah secara langsung derajat kesehatannya. Kemudian sasaran sekunder adalah sasaran yang ketika kita ubah, maka ibu akan semakin mudah untuk berperilaku sehat terhadap kehamilan dan kesehatannya, anak pun demikian. Kemudian sasaran sekunder itu adalah tersier adalah para pengambil keputusan yang diharapkan memberikan peraturan perundang-undangan yang mendukung terhadap upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, di sini kok bisa lihat ya contoh-contohnya apa saja yang terjadi, apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya saya kasih contoh di sini ya. Nah, contohnya di sini misalnya promosi kesehatan itu melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak agar mereka mau melakukan
komunikasi interpersonal dan konseling. Bicara komunikasi dan konseling, siapa yang perlu memiliki kemampuan komunikasi dan kemampuan konseling yang baik? Itu berarti petugas kesehatan. Berarti dia sasaran sekunder ya. Kalau petugas kesehatannya bagus, maka ibu akan lebih mudah memahami apa yang harus dia lakukan, apa tindakan pencegahan supaya tidak terjadi misalnya komplikasi kehamilan, saat seperti apa saya harus pergi segera ke petugas kesehatan, pendarahan kah, atau ada air yang merembes selama hamilan, air ketuban dan seterusnya. Nah, dengan komunikasi interpersonal yang baik dan juga teknik konseling yang baik petugas kesehatan, maka ibu-ibu akan mudah paham. Oleh karena itu, contoh ini diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk sasaran sekunder, yakni petugas kesehatan. Kemudian berikutnya di sini lagi dikatakan ya, misalnya penggalangan dana untuk berbagai pihak terkait melakukan kegiatan promosi ketiga melalui pendekatan kelompok massa. Ini seperti yang saya katakan tadi, misalnya ya yang terjadi di Parepare itu ya, yang sempat saya kunjungi ya. Kegiatan pemberdayaan masyarakatnya itu dipelopori oleh RT setempat, di mana pertama kali itu dilakukan karena ada warganya yang meninggal karena melahirkan, sehingga mereka menggolong dana untuk mengadakan tabungan untuk ibu hamil, dan ambulan untuk ibu hamil. Bukan ambulan betulan ya, tapi ambulan warga yang mereka punya kesepakatan RT bahwa kalau ada ibu hamil yang mau pakai mobilmu, maka Anda harus bersedia dan segera untuk menolong mengantarkan mereka ke fasilitas kesehatan. Kalau ada ibu hamil yang kekurangan uang untuk melahirkan, maka warga harus segera misalnya tabungan yang mereka sisipkan itu harus segera diberikan kepada warga. Nah, penggalangan seperti ini adalah bagian dari upaya promosi kesehatan untuk mendukung ya, yang dikatakan di bagian B ini, mendukung melakukan kegiatan promosi kesehatan untuk menggalang potensi masyarakat untuk sama-sama untuk pemberdayaan kesehatan ibu dan anak agar semuanya bisa sehat, persalinannya anaknya juga bisa sehat. Kemudian yang ketiga di sini ya, buku KIA. Nah, buku KIA ini buku merah namanya, KMS, Kartu Menuju Sehat. Ini memang diperlukan oleh ibu hamil. Dan diperoleh hanya di puskesmas, tempat dia melakukan pemeriksaan dasar. Tempat dia melakukan pemeriksaan dasar ya, itu KMS tidak bisa dibeli ya, jadi hanya ada di puskesmas. Jadi kalau kau pergi periksa kehamilanmu, maka Anda akan dapatkan ini KMS-nya, dan itu dipakai mulai dari hamil, kemudian anaknya balita sampai imunisasi, semuanya ada di situ ya. Nah, kenapa perlu ada KMS ini, buku hamil ini? Karena disitulah tempatnya kita mengontrol pertumbuhan dan perkembangan mulai dari kehamilan kita sampai anaknya, mulai dari riwayat kehamilannya, kemudian imunisasinya, kemudian berat badannya, kemudian tinggi badan, itu semua terkontrol, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak itu ditahu ya. Misalnya 3 bulan berturut-turut tidak tumbuh berat badannya, tidak naik berat badannya, itu warning bagi ibu. Di mana bisa dilihat? Dari buku KMS-nya. Maka sebuah ibu hamil itu perlu untuk memiliki buku KMS untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan selama kehamilan, dan juga untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan anaknya nanti ketika dia sudah lahir dan membutuhkan perawatan pelayanan kesehatan. Kemudian berikutnya adalah di sini ya, promosi kesehatan mendukung upaya pemberdayaan perempuan, suami dan keluarga. Iya betul ya, suami itu perlu diedukasi ya. Makanya ya, selalu saya bilang orang kesmas adalah calon menantu ideal. Laki-laki kata perempuan, minimal dia sudah tahu fungsi dan peranannya. Kalau ibu hamil itu semakin tua kehamilan seorang istri, itu suami harus semakin besar memberikan perhatian ya. Dia tidak boleh stres. Kenapa? Kalau dia stres, bayinya itu bisa stres. Kalau bayinya stres, itu bisa terjadi komplikasi kehamilan. Karena ibu dan anak itu saling berhubungan. Jadi kalau ibu perasaannya senang, kemudian anaknya juga sehat dalam perut itu, maka peluang untuk terjadi kehamilan yang sehat itu sangat besar ya. Jangan kasih stres istri kalau dia hamil tua. Pokoknya istri itu ketika dia hamil dia harus tambah disayang. Itu kan tidak semuanya orang paham, laki-laki tidak semua paham. Oleh karena edukasi psikologis perempuan hamil itu perlu dipahami oleh semua laki-laki ya, dalam hal ini ya suami, kemudian keluarga dan seterusnya, agar ibu bisa maksimal pertumbuhan dan perkembangan kehamilannya ya. Sama misalnya komplikasi kehamilan secara keseluruhan ya, ada misalnya disebut dengan anemia. Saya pernah membuat penelitian, saya itu pernah membuat program namanya KC, Keluarga Cegah Anemia. Namanya KC ya, Keluarga Cegah Anemia. Ini dibiayai oleh universitas sampai dengan
2 tahun berturut-turut ya, sampai 130 juta. Apa yang kita lakukan? Kita mengedukasi suami ya, bahwa untuk membuat istri Anda tidak sakit anemia ya, gejala anemia Anda itu perlu edukasi, perlu dukungan suami. Misalnya, pernahkah suami menanyakan misalnya kepada istrinya bagaimana tablet tambah darah selama hamilnya, apakah Anda diminum atau tidak? Ya kan banyak suami tidak peduli sering minum obat apa itu. Perlu pengontrolan suami. Kenapa? Selama kehamilan dia harus minum 90 biji tablet setiap hari, dia harus minum. Nah, kalau misalnya suami juga cuek, istri juga lupa, maka banyak hari-hari terlewatkan tanpa minum tablet tambah darah. Padahal rentan sekali dia kena anemia karena selama kehamilan darah itu dia mengental ya, kebutuhan oksigen meningkat sehingga perlu konsumsi tablet Fe. Nah, ini sambungannya di mana ya? Nanti penjelasannya bukan di mata kuliah ini ya, nanti kau akan lihat di mata kuliah berikutnya. Sehingga oleh karena itu apa? Maka dukungan suami terhadap kesehatan ibu itu sangat penting. Sehingga pemberdayaan keluarga itu perlu untuk mendukung kesehatan ibu hamil secara optimal ya, toh. Kemudian berikutnya apa lagi? Nah, di sini dikatakan lagi misalnya advokasi terhadap agenda prioritas pembangunan daerah ya. Advokasi itu adalah strategi promosi kesehatan untuk menyentuh sasaran tersier, pengambil kebijakan. Para misalnya gubernur, kepala daerah, anggota DPR itu perlu diadvokasi, diedukasi bahwa mereka perlu menciptakan perundang-undangan atau aturan yang mendukung kesehatan ibu dan anak ya. Seperti yang contohkan tadi itu, misalnya apa tadi yang saya contohkan? Misalnya kalau ibu hamil itu kalau dia mau dapat KB gratis atau dia mau bersalin, mau dapat bersalin gratis, mau, syaratnya apa? Harus pemeriksaan kehamilan lengkap di petugas kesehatan. Nah, itu kan jadi orang dipaksa ya, semua gratis melahirkan. Berarti syaratnya gratis melahirkan, berarti Anda harus punya riwayat pemeriksaan ke petugas kesehatan yang lengkap, mulai dari trimester 1, trimester 2, trimester 3. Jadi mulai dia hamil mau gratis, mau saya harus periksa rajin ke dokter, ke puskesmas supaya bisa dapat pengobatan gratis, persalinan gratis. Nah, ini kan alur berpikir seperti ini yang bisa putuskan itu adalah pengambil kebijakan. Mereka bisa putuskan seperti apa? Seperti ini kecuali mereka pernah diadvokasi, pernah diedukasi bahwa mereka memiliki peranan yang sangat besar untuk menyumbang kontribusi terhadap kesehatan ibu dan anak ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini ya, opini publik itu opini publik, kemudian institusi pelayanan masyarakat secara umum itu perlu ditingkatkan untuk mendukung ibu hamil. Misalnya begini ya, apakah ibu hamil perlu diberikan keringanan dalam konteks kehamilan dia? Setiap perusahaan wajib memberikan cuti untuk melahirkan ya. Tidak boleh entah dikasih cuti deh. Ya, kan ada juga perusahaan yang tidak mau tahu ya, pokoknya melahirkan. Ada hubungan dengan cuti ya. Perusahaan-perusahaan misalnya, maka mereka wajib punya cuti melahirkan ya. 3 bulan mungkin kurang ya. Edukasinya perlu, kalau perlu opini publik dibangun. Saya harus 6 bulan, selesai dulu AC eksklusif baru dia bisa masuk kantor, supaya anak-anak itu semua dapat AC eksklusif misalnya ya. Atau kemudian misalnya seperti ini, di halte-halte itu atau di bus-bus di kota-kota besar itu, opini publiknya kalau ada ibu hamil yang berdiri itu, maka yang lain itu memberikan kursinya misalnya ya, tanpa diminta, dengan pengertian sendiri. Nah, ini kan semua opini publik yang terbangun ini, bahwa ibu hamil memang perlu untuk mendapatkan prioritas dibanding yang lain. Kenapa? Karena kondisi fisiologis mereka itu memang dalam kondisi yang memang membutuhkan perhatian yang lebih ya. Bayangkan di dalam tubuhnya ya, hidup seorang manusia, dan itu beresiko sekali. Salah sedikit misalnya kecapean saya berdiri, dia bisa berpengaruh terhadap kehamilannya, sakit inilah itu dan seterusnya. Sehingga opini publiknya itu perlu, misalnya di bus ya, di kereta api misalnya kota-kota besar, kalau ada ibu hamil berdiri, tiba semua orang misalnya mempersilahkan dia duduk di tempatnya. Itu kan karena terbentuk di kepalanya bahwa mereka butuh untuk kompensasi yang memang kita harus paham ya, kita harus mengalah dan seterusnya. Nah, ya ini yang harus diupayakan. Atau misalnya yang lainnya, nah ini keluarga. Nah,
Jadi keluarga itu memang dikatakan di sini daya ungkit program kaya itu fokusnya terhadap tatanan rumah tangga, jelas ya. Karena di rumah tangga lah itu semua bermula ya. Jadi rumah tangga memang itu PHBS, makanya dalam promosi kesehatan kan ada PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu ada tatanan rumah tangga. Ada berapa indikator? Ada 10 atau 12 yang terbaru, 10 indikator yang saya ingat itu. Termasuk dalamnya pelayanan, apakah keluarga ibu itu, bapak itu ditolong oleh petugas kesehatan ketika dia melahirkan ya. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Jadi memang di keluarga itu ya, promosi kesehatan itu adalah menjadikan keluarga sebagai tolak ukur keberhasilan promosi kesehatan itu sendiri. Misalnya PHBS-nya itu bagus ya, indikatornya PHBS bagus dan rumah tangga, salah satunya itu bahwa pertolongan persalinan itu harus ditolong dengan petugas kesehatan ya. Jadi memang keluarga adalah pilar untuk hidup sehat yang sangat penting untuk dipahami oleh semua masyarakat pada umumnya. Oke, saya kira ini contoh untuk kesehatan ibu dan anak. Slide berikutnya kita akan masuk kepada contoh untuk kesehatan lingkungan.